Hello everyone. Sebentar ya. Sebentar. Hi. How are you guys? Semoga semua sehat. Hey, Pastor Chris, what's up? Hai, Sel. Hey. Aman. Mantap. Ya, ya. Jadi welcome everyone, gue host hari ini karena pasti ada khotbah. So welcome to the next edition of lebih dalam lagi. Ini apa ya istilahnya tempat untuk bertanya. Jadi kalau ada yang dengar khotbah hari Minggu di New Wine, ruang bertanya adalah lebih dalam lagi via Instagram Live gitu. Jadi teman-teman yang udah dengar sermonnya bisa bertanya nanti di kolom question box. Yang belum nonton juga bisa nyimak nanti di YouTube channel kami di New One International Church. Ya, judul khotbahnya apa? Hamba yang baik, majikan yang jahat ya. Majikan Kita yang jahat, bulan majikan ini kejam. kita bulan ini lagi ngebahas tentang pengelolaan di dalam hal keuangan. Bang, Gitu ya, karena treasure. Tuhan juga mempercayakan kepada kita treasure. So, Pastor Al yang opening dengan lay down kemarin, for me personally very good message, sebuah pengingat yang baik ya. Karena kita sering lupa dan uang juga harus patut diingat, duit itu saingan terbesar Tuhan. Jadi ini memang harus diomongin, ya walaupun nggak enak ya. Pastor Al berulang kali bilang, aduh ini nggak mudah saudara, ini nggak mudah, ini nggak enak kan gitu ya. Sepanjang Ya khotbah emang. ngomong gitu terus, karena emang nggak gampang. It's not easy. Soalnya berhala banyak orang, jadi pasti percayalah banyak kaki yang keinjak pasti. Tapi we need to talk about it. For your info, semua yang nyimak di sini mesti mengingat yang paling sering ngomongin tentang uang di Alkitab itu justru Yesus. Ya, dibanding yang lain. Gitu. Jadi harus dipahami dan minggu ini PSL bagiin satu sermon yang sangat memberkati dan bagi yang rindu untuk bertanya, karena pasti ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab. Inilah ruangnya lebih dalam lagi. Jadi PSL silakan bisa sharing serangkumannya ya. Baru kita Thank you so much, ngobrol. Pastor Chris. Siap. Saya pun cuma bahas rangkuman aja. Kalau teman-teman mau ngerti dalam, silakan denger ya. Karena gini, pembahasan soal hal ini memang tentu harus lihat gambaran besar ya. Karena basically kemarin itu saya cuma share tentang bagaimana kita harusnya menaruh uang di posisi yang sebagaimana seharusnya. Bahwa dia itu bukanlah tuan, dia bukanlah majikan, dia harusnya jadi hamba. Dia harusnya kamu tuannya. Kasarnya kamu tuannya dan Tuhan tuannya. Makanya pas gue bikin question box, rata-rata pertanyaannya kalau soal keuangan kayak cuma perpuluhan sama buah sulung, itu doang. Padahal soal keuangan tuh panjang banget. Nah, jadi kita tahu bahwa Ibrani 13:5a bilang, jangan kamu jadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena ayat ini jelas tentang tujuan hidup kita, bahwa kita tidak pernah diciptakan untuk jadi hamba uang. Kita diciptakan jadi hamba Tuhan. Dan cara kita untuk tidak jadi hamba uang dimulai dari mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tentu nggak mudah untuk kita melihat hal ini karena level kecukupan setiap orang berbeda-beda dan latar belakang setiap orang beda-beda. Tapi itu yang kita harus ngerti, bahwa manusia itu sebenarnya dari kitab Kejadian dipanggil untuk menaklukkan bumi. Uang itu bahannya dari bumi, konsepnya dari bumi. Jadi kita dipanggil untuk naklukin, bukan ditaklukin sama mereka. Kasarnya, kalau pakai orang bahasa rohani, harusnya kamu tuh kepala, uang tuh ekornya. Kenapa? Karena kalau kamu kepala, uang ekornya, kamu pergi, uangnya ngikutin kamu. Tapi kalau uang jadi kepala kamu ekornya, uang kemana, kamu akan ngikutin dia. Dan justru itu dia bisa bawa kamu ke tempat-tempat tidak seharusnya kamu ada di situ. Jadi itu mengerikan. Kenapa? Karena akan selalu ada problem saat yang harusnya jadi kepala itu ada di kaki, atau yang harusnya ada di kaki jadi kepala. Itu akan jadi problem. Mengerikan sekali kalau misalnya kaki kita tuh di kepala dan kepala kita di kaki. Sama, akan sangat mengerikan hidup kita kalau misalnya uang itu yang harusnya di kaki ada di kepala, dan harusnya yang ada di kepala malah ditaruh tempat yang lain. Itu yang kita perlu tangkap, teman-teman. Makanya Matius 6 ayat 19-20 bilang, jangan, Tuhan Yesus yang bilang, jangan ngumpulin harta di bumi, ngengat dan karat merusakkan, dan pencuri membongkar setelah mencurinya. Tapi kumpulin bagimu harta di surga. Di sini banyak orang salah terjemahin dan bilang bahwa, oh berarti kita nggak perlu nabung. Isunya bukan soal nabung atau enggak. Isunya adalah sebenarnya apa yang berharga. Apa yang kamu anggap harta. Dan Tuhan bilang, misalnya, uang itu kamu harus taruh ekspektasi yang tepat. Karena uang itu punya batasan. Bahwa ngengat, karat bisa merusak. Ada kelemahannya. Harta di surga nggak bakal macam-macam, nggak bakal terlalu masalah. Makanya kamu harus tahu yang kamu anggap berharga harusnya apa, yang sudah kamu kumpulin itu apa.
Nah, maka Yesus mau kita naruh nilai uang di tempat yang tepat. Karena kalau misalnya kita tahu prioritasnya, kita bisa gunakan lebih baik. Nah, kemarin saya sempat ngomong, Pastor Chris, punya uang tidak sama dengan punya kebahagiaan. Seorang berpikir kalau punya uang banyak pasti punya bahagia, tapi kenyataannya enggak. Kita udah lihat banyak orang kaya hidupnya juga enggak punya kesusahan sendiri. Makanya saya kemarin bilang bahwa ada batas di dalam apa yang uang bisa lakukan. Uang itu bisa beli obat tapi nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli house tapi nggak bisa beli home. Uang bisa bikin wedding yang bagus tapi belum tentu bisa membuat atau menghadirkan pernikahan yang bagus. Jadi memang ada batasnya di situ. Nah, jadinya kita harus ngerti bahwa sebenarnya orang yang kaya itu bukan yang orang punya uang banyak. Tapi orang kaya adalah orang yang punya sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan uang. Dia punya kesehatan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah sebenarnya saat kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kamu tuh jadi orang kaya. Kenapa? Karena kamu punya sesuatu yang uang nggak bisa beli. Your relationship with God adalah sesuatu yang uang tuh nggak bisa beli. Jadi kamu tuh sebenarnya kaya. Nah, makanya Lukas 16 ayat 10, 11 bilang, barang siapa perkara kecil, setia perkara kecil, ya setia juga yang perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Bagi Tuhan, uang itu perkara kecil. Keselamatan itu perkara besar. Nah, makanya Timotius 6:10 bilang, akar segala kejahatan itu cinta uang. Bukan uangnya, cinta uangnya. Makanya dia nggak against punya uang, tapi dia against cinta uang. Makanya dia bilang uang itu penting, tapi bukan terpenting. Kemarin saya ngomong bahwa money can buy many things, but not everything. Uang bisa beli banyak hal, tapi tidak bisa beli semuanya. Dan maka dari itu teman-teman, kita harus ngerti bahwa kita harus taruh uang kita tempat yang tepat. Nah, kemarin itu saya sempat cerita di Lukas 8:3 tentang seorang perempuan bernama Yohana. Tentang Yohana, bahwa istrinya Kuza bendaharanya Herodes, gitu maksudnya, bahwa dia itu sebenarnya bendaharanya Herodes, dan Kuza itu ikutan ngelola kekayaannya Herodes, tetapi ya Herodes benci sama Yesus, tapi Yohananya support pelayanannya Yesus. Padahal duitnya Yohana, duitnya Kuza itu duitnya Herodes juga. Jadi kemungkinan besar Herodes itu sedang support sebuah pergerakan yang dia sendiri pengen hancurin. Dan itu semua dimulai karena kemungkinan Yohana dengan segala kekayaannya tidak merasa bahwa segala kemakmuran ini bisa memuaskan dia, sehingga dia lebih tertarik turba sama Yesus jalan, support dia pelayanan. Kan tampaknya bagi dia berjalan bersama Sang Juru Selamat lebih menarik dibanding betapa banyak uang di sekitarnya. Nah, jadi teman-teman kalau mau nanya, ingat question box ya. Jangan lupa, ingat question box supaya nggak hilang gitu pertanyaannya. Nah, makanya kita harus ngerti juga di dalam konteks gereja, pemberian kita, offering kita, itu make a big difference. Punya pengaruh yang besar sekali. Kemarin kita sempat ingat bahwa ada di Niwan, ada yang teman-teman, rekan-rekan yang nyumbang untuk ngebangun kids church jadi lebih bagus lagi. Dan itu menurut saya powerful sekali, karena dengan uangnya dia tidak menyelamatkan jiwanya dia. Uangnya dia tidak bisa memuaskan dirinya, tetapi uang yang diberikan, persembahan diberikan, bisa menjadi alat untuk membantu generasi berikutnya kenal Yesus. So, saya sempat ngomong, your money will never satisfy your soul. But ditaruh tempat tepat, your money can help save a soul. Banyak persembahan-persembahan yang diberikan, kalau misalnya dikelola dengan baik, bisa jadi alat untuk membantu rencana keselamatan Tuhan. Bisa dengan bikin ruang yang bagus agar generasi muda bisa datang, bisa dengan bikin program yang bagus supaya pendidikan dan discipleship lebih baik, dan dampaknya itu bisa baik. Dan jadi kita harus tahu bahwa uang kita, makanya yang saya kemarin bilang bahwa ini bukan cuma soal memberi karena takut dipalak, tapi kamu harus tahu bahwa purpose-mu itu ada. Kita perlu mengerti namanya purpose driven giving, pemberian yang ada tujuannya. Setiap kali kamu memberi, kamu tahu bahwa my giving makes a difference di dalam rencana Tuhan. Jadi makanya Lukas 16 ayat 9 bilang, ikatlah persahabatan yang menggunakan mamon yang nggak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini menurut saya powerful banget. Kayak Yesus akan bilang gini bahwa, hey, kamu itu ada mamon di kantongmu, pakai itu untuk hal yang benar, sehingga nanti pada waktu itu nggak bisa nyelamatin kamu lagi, kamu akan tetap punya relationship sama saya. Kamu nggak dikuasai uang itu. Uang itu harus kamu injak, uang itu harus kamu taruh di tempat yang tepat. Bahwa dia itu bukan harta, tapi dia hanyalah tools. Dia tools. Alat. Nah, ini
Ya. Yang orang, makanya saya sempat ngomong, uang tuh yang saya kutip Pastor Chris juga nggak salah, uang tuh jangan ditaruh di hati, taruhnya di dompet, di saham, di Exactly. ladang pelayanan tuh Jadi boleh. keluarnya nggak susah ya. Jadi keluarnya nggak susah, gitu Kalau maksudnya. masuk hati soal Nah, susah keluar. ya makanya itu. Nah, makanya kemarin saya sempat bahas sedikit sih di Lukas 16 ayat 1 sampai 9 tentang bagaimana si manajer itu Lukas 16 ayat 1 sampai 9 tentang seorang kaya. Ini Yesus yang ngomong loh, tentang seorang kaya yang memiliki manajer yang korup, yang motong duit, yang bikin apa Suka ya? nyatut lah ya. Yang bikin pokoknya bikin nggak jujur lah, hampir mau Ya. dipecat nih. Tapi si manajer itu dia berusaha bikin gimana caranya dia menanam hutang budi sama orang yang utang sama bos ya. Teman-teman ntar baca di Lukas 16 1 sampai 9. Dia nanam utang budi sama yang utang sama bosnya sehingga pada waktu dia berjalan Dipecat. dia malah dapat Pada keuntungan. waktu Begitu dipecat jadi dipecat dia banyak masih bisa yang tinggal. banyak yang utang budi. Banyak Banyak utang yang budi coba sama dia. selamatin dia. Nah, makanya dan Yesus ngomong gini, saya anak-anak dunia dalam hal gini lebih pintar dari anak-anak kerajaan. Jadi Yesus ngomong gini dalam The Message, saya pengen kamu jadi pintar dengan cara yang sama. Tetapi untuk apa yang benar? Benar. Apa yang benar? Ya. Lu jangan, kayak Yesus ngomong gini, jangan cuma jadi orang baik, benar. Jadilah orang benar yang cukup cerdik. Jadilah orang benar yang bisa ngerti bahwa kamu bisa punya banyak angle. Tapi harus tetap benar, Yesus bilang. Hatimu harus tetap benar. Dan makanya dia ngomong. Dia punya kemampuan untuk make friends dengan duitnya. Iya, make friends. Dia tahu duitnya bisa dipakai untuk bangun, istilahnya bangun persahabatan dengan banyak orang, gue nolongin orang kesannya. Padahal bukan duit dia kan. Yang dipotong utang-utangnya orang lain ke bosnya dia, tapi dipotong sama dia seolah jadi kayak pahlawan gitu. Jadi emang harusnya uang tuh buat bangun itu sebenarnya, bangun benar-benar persahabatan dengan orang gitu, bukan malah bersahabat sama duit. Ya. Justru pakai uang untuk ya. Karena tampaknya bagi Tuhan tuh jiwa lebih penting daripada uang. It's clear. Exactly. Prioritas Tuhan tuh jelas lah maksudnya. Ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kalian itu pada waktu misalnya udah ngomong sama teman-teman Niwan, apa yang kamu berikan itu sebenarnya make a difference in people's life. Apalagi saya sempat ngomong, dengan kamu ngasih persembahannya itu dengan sukacita dan dengan benar, itu kamu sedang membantu generasi berikutnya untuk lebih mudah kenal Yesus. Ujungnya bisa ke situ, dampaknya bisa ke situ. Nah makanya saya sempat ngomong kemarin gini bahwa kunci agar kita nggak kehilangan arah ada dengan menyadari bahwa semua milik Tuhan. Ya. Bahwa Mazmur 24 ayat 1 bilang bahwa Tuhan tuh yang mempunyai bumi serta segala isinya. Berarti uangmu juga dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kamu juga, uangmu juga. Nah makanya berkali-kali kita ngerti kalau ini memang milik Tuhan, berarti sebenarnya perpuluhan sejatinya bukanlah jatah preman, tapi bentuk kepercayaan pada sang pemberi. Saya kasih analogi bahwa kadang kita ngerasa perpuluhan tuh kayak jatah preman, punya duit 100 gitu, kayak sini, kok nggak ada belalang nih, kasih 10. Padahal sejatinya bahwa Tuhan sebagai Bapak yang kasih 100. Nih, gua kasih 100. Tapi sebagai Bapak dia bilang kayak Bapak sama anak, bagi Papa satu dong. Pak boleh nggak minta satu? Boleh nggak minta satu? Kemarin such a powerful illustration. Menurut gue itu nyampein hatinya banget. Jadi harus dipandang seperti itu. Kalau nggak ya tadi Tuhan seperti yang kayak bener preman yang kayak, oh lu abis gajian sini jatah preman mana? Kayak gitu kesannya. Soalnya gitu ya. Iya. Bagus banget ya. Sederhana. Padahal dia bilang kayak udah ayo dong bagi. Padahal sebenarnya dia nggak perlu meminta, itu punya dia kok. Tapi itu isunya bukan soal mintanya, isunya adalah apakah kamu bentuk percaya pada sang pemberi nggak? Kamu do you believe your father? Itu sebenarnya. Wow, itu powerful banget sih kemarin gue liat kayak aduh nih bener banget. Dan kita harus memandangnya dengan tepat. Kalau nggak, waduh, geser kita bisa ngeributin hal yang nggak perlu, bahkan sampai Tuhan Yesus datang dengan semua perdebatan perlu nggak perlu, harus apa kagak, yang gitu-gitu nyasar akhirnya. Nyasar banget. Ya, nah makanya saya akan kutip Pastor Umen kemarin, if all your money belongs to God, then all your financial decision is spiritual decision. Kalau seluruh uangmu itu milik Tuhan, maka keputusan finansialmu adalah juga keputusan rohani. Jadi finansial itu ada sesuatu yang rohani. Nah, tadi kemarin saya sempat bahas juga di 2 Korintus 9 ayat 6-13 bahwa ada 2 prinsip yang kita perlu ngerti. Bahwa nomor 1, bahwa Allah mengasihi pemberi yang sukacita. Sukacita itu password kita. Jadi kalau ditanya, Kak, seberapa banyak harus memberi? Ditanya baliknya, seberapa kamu bisa memberi dengan sukacita? Tuhan sangat menghargai. Jadi passwordnya itu bukan seberapa banyak, tapi seberapa sukacita. Itu passwordnya Tuhan itu. Ya. Karena besar sukacita kita ketika memberi, bukan jumlah pemberiannya. Makanya
Nah, dan juga password yang kedua, ada dia bilang gini bahwa ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Nah, tampaknya di dalam setiap harta yang Tuhan titipkan sama kita, itu ada roti untuk dimakan dan ada benih. Ada yang mesti Benih itu ditabur. harus ditabur. Dan Nice. roti itu untuk dimakan. Masalahnya seringkali kita itu benihnya juga ikutan dimakan, akhirnya nggak bisa Akhirnya ditabur. sakit Kan perut. kita, Akhirnya ya semuanya malah sakit dimakan. perut. Nah, ya itu yang seperti itulah. Ya. Nah, makanya saya ngomong bahwa nah banyak, saya tahu mungkin banyak orang yang sering ngobrol gitu maksudnya bahwa iya tapi kan kita susah gini dan sebagainya. Ada pernah nanya, gue udah kasih perpuluhan kok gue masih bermasalah juga uangnya. Nah ini nih, nah ini ada banyak bankers yang di Niwan yang setuju, yang mereka ngomong hal yang sama. Dia bilang gini, isu terbesar seringkali di perekonomian kita itu nggak pernah tentang 10% yang kita beri, tapi isu terbesar adalah bagaimana ngelola 90%-nya. Jadi teman-teman, kenapa kadang masalahmu, keuanganmu masalah, saya nggak mau pukul rata, tapi rata-rata memang setelah dicek evidensi bisa memang karena ngelola situ. duit. Isunya Nggak tuh bisa ngelola yang 90%. kegagalan mengelola 90%-nya, bukan 10% jadi masalah. Nah, makanya itu teman-teman harus perhatiin. Makanya saat sebelum kamu kesel sama perpuluhan dan sebagainya, yang which is saya sebenarnya nggak bahas, tapi buat Pastor Chris minggu depan, kamu cek dulu 90%-nya kamu gunakan dengan baik apa enggak. Itu juga kita harus cek diri kita sendiri. Kayak Roma 14 ayat 12 bilang, demikian setiap di antara kita memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. So, jadi kesimpulannya memang stewardship itu panggilan kita, menjadi pengelola itu panggilan kita, penilik menjadi panggilan kita. Makanya mindset stewardship itu 4. Bahwa pokoknya gini, stewardship itu kayak apa sih? Ya, seperti gini, kayak orang tua kamu punya handphone tapi pinjemin ke kamu handphonenya. Pengelolaan tuh kayak gitu. Jadi Tuhan tuh prinsipnya kayak orang tua punya handphone, kasih pinjam handphonenya sama kamu. Kamu bisa pakai buat chat, kamu bisa pakai buat SMS, kamu bisa pakai buat telepon, tetapi ingat, itu bukan milik kamu. Itu milik Tuhan, itu milik orang tua. Jadi konsepnya nomor 1, Tuhan tuh harus Tuhan tuh pemilik, saya tuh pengelola. Uangmu kayak gitu juga. Dia yang miliki, saya pengelola. Kedua, pengelola harus satu tim dan satu visi dengan pemiliknya. Pemiliknya yang kasih pakai handphone itu, saya harus satu tim dan satu visi dengan orang tua saya pada waktu pakai handphone itu. Silakan pakai sesukanya, tapi jangan sampai lu masuk penjara, chat yang aneh-aneh gitu maksudnya. Jangan sampai melakukan hal yang merugikan. Dan apa yang dititipin harus bisa dibawa lebih baik. Misal kamu udah pegang handphone, jangan mah dirusakin gitu maksudnya. Dan keempat, apa yang dipercayakan bisa aja diambil. Saya harus berbesar hati. Ini yang keempat yang orang suka lupa, bahwa kamu tuh berbesar hati. Kalau misalnya ada sesuatu yang diambil dari kamu, simply karena memang itu memang bukan milik kamu, milik memang kita. gede. Exactly. Memang, itu milik Tuhan. Nah, makanya saya tutup kemarin, diberkati itu nggak mudah. Setiap berkat yang diberikan juga disertai tanggung jawab pengelolaan. Orang yang sibuk mengelola pemberian Tuhan tidak akan sempat iri hati. Nah, makanya saya percaya bahwa setiap anak Tuhan tidak dipanggil untuk memiliki, tetapi untuk mengelola. Fakta bahwa pada waktu kamu mati, kamu nggak bawa apapun, buktikan bukan kamu yang punya sebenarnya sih. As simple as that. Kalau itu punya kamu, apa yang milik kamu tidak akan bisa diambil dari kamu. Faktanya uang kamu aja diambil dari kamu, meninggal aja nggak dibawa, berarti itu bukan milik kamu, itu hanya dititipin untuk beberapa dekade mendatang. Jadi kuncinya adalah tahu diri aja sih, maksudnya jangan belagu, maksudnya jangan merasa ada yang punya. Dan memang mengelola itu emang nggak mudah. Kamu bisa punya mobil Mercy, suku cadangnya juga mahal. Punya anak, bagus punya anak. Udah nangis-nangis punya anak di hadapan Tuhan, bagus. Cuma mengelola karakter seorang anak juga nggak mudah. Harus dididik dari rumah, nggak cuma buat mainin doang. Kasih sekolah yang layak dan sebagainya gitu. Jadi orang tua harus dijagain, kasih makan. Semua yang Tuhan berikan tuh harus dikelola dengan baik. Makanya saya kemarin bilang, tanah berlimpah susu dan madu juga adalah tanah paling lengket. Every blessings has a cost. Jadi jangan dikira mudah. Makanya teman-teman, pada waktu kami diberkati, jangan gede kepala. Jangan itu kamu tuh kayak, nah yang kayak gini-gini nih menurut saya tuh anak-anak Tuhan harus sering dengar. Jangan cuma cari pengkhotbah hiburan-hiburan aja gitu maksudnya. Kamu perlu tangkap ini baik-baik, karena ini kalau ditangkap ini bisa mengubah banyak pikiran dan kehidupanmu. Saya harap ini significantly. Karena ya very tadi, significant. Begitu kita tahu uang itu dampaknya cuma segitu, kita akan bisa ngatur ekspektasi bahwa kita bakal berhenti mengandalkan dia, dan kita cuma tahu bahwa dia bisa bawa sampai ke sini, tapi memang yang penguasa hidupmu tuh Tuhan. Betul. Jadi dan ekspektasimu tuh nggak gitu banget.
sebagai bawahan, bukan sebagai majikan ya. Sebagai hamba uang itu kan. That's good. Bukan kita jadi hamba uang malahan larinya. Iya. Kita yang Kalau justru jadi hamba uang kita hamba gawat uang lah. itu. Kalau uangnya jadi kepala, kita jadi ekor, gawat kita. Gawat kita. Oke, dari sesi itu aja sih. Ini udah ada beberapa pertanyaan kayaknya. Bahasa Chris ya. So good. Kita jawabin pertanyaan yang berkaitan dulu ya teman-teman. Yang ada pertanyaan langsung yang nggak nyambung nih di sini. Yang nggak nyambung nanti kayaknya kalau di ujung ada waktu kita coba jawab. Tapi kita akan menjawab pertanyaan seputar dengan pengelolaan uang yang Pak Sarah bagikan kemarin tentang uang harus dipandang secara rangkuman sebagai hamba. Nah kita tuannya, bukan uangnya yang jadi tuan kita yang jadi hambanya. Jadi jangan ada jadi hamba uang, kita hamba Tuhan yang dipercaya untuk mengelola uang. Posisinya harus seperti itu dan uang harus kita perlakukan sebagai hamba, sebagai tools atau alat, bukan sebagai tujuan. That's good. Ini ada berapa ya? Gue coba baca ya. Oke. Oh, gimana cara mengelola yang baik ya? Apa aja poin-poinnya? Nah ini kemungkinan besar akan dibahas ya pastoralnya di akhir bulan ya. Iya. Sama ada Brother Peter, ada Pastor Umin juga tentang keuangan ini akan dibahas lebih panjang. Jadi tiap tahun sebenarnya kita bahas ya Pastor Alex. Jadi kalau teman-teman ini mau pelajaran lebih lanjut, bisa dilihat di tahun lalu punya tentang keuangan juga. Jadi tiap tahun kita akan bahas tentang uang karena terus harus diingatkan. Karena kita cenderung lupa atau bahkan ada yang belum tahu. Jadi tiap tahun kita akan coba remind. Ya tapi bukan kayak kaset rusak gitu ya, bukan. Tapi sesuatu yang kita pun juga terus dapat. Karena ini penting. Ada updates, dapat revelations. Dan tahun lalu pun pengelolaan keuangannya juga jadi lebih spesifik banget ya sampai ada investasi yang mana karena tahun lalu kan sempat ngetren rame banget masalah si robot trading kan. Jadi tahun lalu pun kita bahas juga 1 bulan tuh secara menyeluruh. Jadi bisa nyari pertanyaan di sana atau dengan sabar bisa menantikan juga kan di bulan ini. Kalau nggak salah Pastor Umin tahun lalu bahas judul khotbahnya kalau mau tahu sukses dan kaya zaman now kalau nggak salah. Ya. Bagus banget. Peter juga bicara, Pastor Brother Jerry juga bicara, pokoknya banyak. Semuanya ahli-ahli keuangan by the way. Kalau kita kan pendeta ya, kita justru belajar sama mereka. Kita belajar sama mereka dan puji Tuhan kita saling melengkapi ya sebagai para pengkhotbah, para pemberita firman, semua saling membantu dan itulah sebenarnya esensi dari keluarga rohani ya, kita saling memperingatkan, saling membangun. Jadi pertanyaan ini disimpan ya, bisa nyimak yang tahun lalu atau bersabar juga yang di bulan ini pun akan dibahas pasti. Itu ya, aku langsung berlanjut ke pertanyaan next. Berikutnya ada pertanyaan gini, dengan memberi uang sama saja kita belajar buat nggak terikat dengan uang tersebut, bukan? Pertanyaan nih retoris sebenarnya karena tadi ada sisi itu ya. Sebenarnya kan ada uang-uang yang kita persembahkan untuk mengusir berhala di hati kita bahwa memang kadang contoh misalnya ini yang saya pelajari soal keuangan kitabiah, kadang orang tuh rakusnya gini, kadang memberi dengan alasan dapat 100 kali lipat dan sebagainya. Iya nggak? Itu kan idenya kayak gitu. Tapi pertanyaan kita adalah begini, kalau kamu nabur benih, emangnya kamu dapat benih? Nggak selalu kamu dapat benih, kadang malah kamu dapatnya apel, dapatnya buah. Sama, kadang saat kamu menabur, misalnya di pekerjaan Tuhan, nggak berarti uangmu itu langsung balik 100 kali lipat. Tapi yang balik mungkin dalam hal yang berbeda. Bisa aja lewat uang kau berikan, uang itu dipakai dan banyak jiwa diselamatkan. Karena kita bikin acara yang bagus, kita bikin fellowship yang bagus, kita bikin pendidikan yang bagus, itu bisa terjadi seperti itu. Jadinya saat kamu memberi, jangan sampai juga karena rakus sih, karena greedy ya. Itu careful sih. Jadi ingat pada waktu kita memberi, isunya ini bukan isu kamu balik lagi uangnya, tapi isunya isu jiwa sebenarnya. For the sake of the ministry, agar Injil diberitakan. Itu sih. Karena konteks tiap kali Paulus bahas soal uang di misalnya 2 Korintus, di Filipi dan sebagainya, mereka semua itu bahas tentang pemberian dana untuk pelayanan semua, untuk dia kemana-mana. Jadi semua ke situ. Betul. Jadi yang dikembalikannya itu juga bukan dalam bentuk dana, tapi di dalam bentuk bahwa kamu ngelihat bahwa Tuhan pakai alat yang si Mamon ini untuk perluas kerajaan. Itu lebih ke situ. Ya, semua diputar buat pelayanan pada akhirnya dan juga buat apa yang di pertanyaan berikutnya Pastor agak nyambung nih dari apa yang Pastor lagi jelasin kan, dia bilang gini, bisa nggak sih kita ngasih perpuluhan ke tempat sosial
Artinya bukan ke gereja, dia bilang. Nah, Or ini yang saya gereja suka. yang bukan Ada satu statement kita berjemaat dari di teman situ. saya namanya Elia Haber. Dia bilang gini, bedakan antara perpuluhan dan sedekah. Exactly. Ya, setuju. Ya udah, itu aja Ya, jawabannya. next week gue akan bahas lebih panjang ya. Aku akan bahas lebih panjang tentang perpuluhan secara tuntas, tas. Ya kan? Jadi pastikan nyimak yang minggu ini ya. Nanti aku akan bahas juga PSL. Doain juga karena jauh lebih berat yang ini. Karena perdebatannya paling banyak di sini. Iya, Tentang si perpuluhan ini. Jadi perdebatannya bagus banget banyak kata-kata banget. itu. Ya kata-kata itu harus dipegang untuk membedakan perpuluhan sama sedekah. Tapi Ya, memang kami gini, pribadi, at least gue ya, aku pribadi ngasih perpuluhan ke gereja tempat aku berjemaat, tempat aku melayani, rumahku, ya rumah keluarga rohaniku. Nah, dari 90% aku kasih sedekah ke tempat-tempat yang lain. Ya. Gimana so tadi? saya harap itu jelas ya teman-teman. Ya. Udah itu aja sih. Ada lagi, coba kita pertanyaan-pertanyaan. Ya. Bisa dijelasin memberi dari kekurangan tuh gimana? Memberi dari kekurangan maksudnya gimana ya? Maksudnya memberi dari kekurangan tuh kayak yang itu yang perempuan yang apa? Yang tinggal punya 2 peser itu loh, Pastor. oh, Dia punya 2 peser. itu memberi dari kekurangan itu maksudnya Memberi dalam apa ya? Dia memang keterbatasan sebenarnya. ya dalam keterbatasan. Dan sebenarnya gini, memang memberi dari kekurangan itu nggak mudah. Memang itu nggak semua orang akan berani memilih ke situ. Tetapi kita harus ngerti bahwa pada waktu kita memberi dengan dari kekurangan, dan kita bisa lihat jelas bahwa si janda itu tidak memberi. Kita nggak tahu janda itu expect-nya apa, dan kayaknya dia nggak ada ekspektasi apa-apa, tapi dia memberi dia bisa pure karena mengasihi Tuhan. Dan itu yang Pastor tadi bahas ya, bahwa lebih ke benar-benar sikap hatinya. Ucapan syukurnya yang dihitung bukan jumlah duitnya. Kalau besarnya ucapan syukur, kalau ngasih duit gede malah jadi sambil bersungut-sungut. Nggak usah, kata Tuhan. Nggak usah, bawa aja kan gitu. Ya kan? Tapi kalau ngasihnya menurut orang lain kecil, tapi dengan ucapan hati yang besar, dengan ungkapan syukur yang besar, apalagi dalam kalau bicara presentasi, misalnya penghasilan sebenarnya kecil, orangnya itu sebenarnya nggak mampu, tapi dia karena dia bersyukur sama Tuhan, dia memberi, dan itu selalu kalau ketahuan, sejujurnya kalau gue ngegapin orang yang sebenarnya kurang tapi ngasih, itu selalu menginspirasi sejujurnya. Jadi kalau gue yang ragu untuk ngasih, takut kurang dan segala macam, atau hitung-hitungan mulai pelit, gue jadi malu sama mereka yang ngerti ya, yang sulit sebenarnya secara ekonomi tapi tetap memberi, rutin memberi, semangat memberi, bersyukur dalam memberi. Itu inspiratif orang-orang seperti itu. Sebenarnya itu bicara memberi dari kekurangan itu sebenarnya itu. Sebenarnya dari keterbatasan itu sebenarnya kasarnya, kalau misalnya kayak contoh gini ya, gue pelayanan di gereja yang istilahnya jemaatnya marginal rata-rata gitu ya. Ketika dikasih persembahan kasih ke gue, pasti gue akan balikin gitu. Karena menurut gue bukan, emang jelas bukan duit yang gue cari gitu. Dan gue dengan senang hati untuk melayani, apalagi tahu nih ini orang-orang udah pasti nggak mau kasih kolektor gitu. Tapi jujur pas ada yang ngasih kolektor loh. Kolektornya ada gitu. Gue bilang kayak wah, gue pas lihat mereka kan kolektor diedarin gitu ya kalau di gereja kita umumnya ya. Jadi mereka tuh ngasih loh Pastor. Bukan berapanya tapi ngasihnya menurut gue wow. Ini orang-orang kurang men. Kok mereka, dan itu udah nyentuh hati gue nomor satu. Abis itu tentunya ya gue bukan hanya gue balikin, justru gue coba untuk support pelayanan di situ, bahwa gimana caranya gue support. Gue gak pernah ambil dari situ sama sekali. Dan kenapa? Karena gue terinspirasi sama kenyataan bahwa para teman-teman yang struggle sama ekonomi pun dia memberi gitu loh. Dan itu udah mempertobatkan hati saya yang masih suka hitung-hitungan dalam memberi. Gue bilang kayak gile, ini inspiratif sekali gitu. Dan akhirnya, dan kenyataan bahwa gereja itu masih memberi persembahan kasih ke gua. Wah, itu udah paling kena dah buat gua. Aduh, ini orang-orang dasar sekali. Dan akhirnya gua pun juga jadi belajar, oke, harus kayak gini. Ya, harus memberi dengan ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, bahkan di dalam ketidakmampuan sekalipun. Dan itu yang dihitung sama Tuhan sebenarnya hati itu. Ya, itu sih. Tentang ini, tentang mencari kekurangan. Ya. I hope itu bisa kita ngerti. Ya. Nah, ini mulai pastor ada gereja daerah yang banyak mengutip iuran persembahan bisa sampai 5 kali dan yang lain-lain. Kita sih nggak ke situ ya. Itu kita sih ngeri juga. Gereja itu aja. Gila, kayak cuma gereja itu doang deh. Kita nggak tahu dasarnya dari mana sih. Kita sih enggak sih. Benar. Pasti ada dasarnya harusnya ya. Kalau nggak random banget dia narik dari apa. Karena gini, kalau ditarik berkali-kali pun pasti biasanya ada arahnya. Kayak misalnya pembagian persembahan di gereja, misalnya kayak diakonia, marturia, itu kan ada semua tuh. Ya kan, misalnya yang sederhana, misalnya ini buat kolektor, yang ini buat pembangunan gereja misalnya. Ada area spesifik buat itu. Jadi tiap gereja pasti punya itu. Nah, tariknya iuran berkali-kali itu
buat kepentingan apa dulu, bukan masalah boleh apa enggaknya. Karena tiap gereja punya kebutuhan yang berbeda. Dan itu pertimbangannya pasti ada lah untuk ya misal diakonia untuk benar-benar pelayanan buat jemaat yang kurang mampu misalnya. Ya kayak misal tadi orang nanya, ngasih perpuluhan boleh nggak ke panti sosial? Emang di gereja lu semuanya udah mampu? Ya kan? Terus tahu dari mana emangnya? Nah terus kalau yang nggak mampu itu dibantunya pakai siapa? Gereja kan yang pasti bantu. Gereja suka dituntut bantu, tapi kitanya nggak pernah ngasih apa-apa kan konyol. Emang gereja nyetak duit? Kagak, duitnya mah dari kita untuk kita. Pada akhirnya kita akan salurkan khususnya ke jemaat kita dulu yang kekurangan. Jangan sampai ke bahasa gini, jangan sampai kita bantuin tetangga. Anak kita nggak dikasih makan, gitu bahasanya gitu aja sih kalau gue. Ngerti ya? Jangan sampai keluarga kita kurang, kita bantuin orang lain yang di jalanan, kayak keluarga kita aja masih kurang makan. Itu yang mesti kita bikin keluarga rohani ya, dalam artian si gereja ini kan jemaatnya banyak. Apakah kita bisa pastikan bahwa semuanya udah berkecukupan gitu? Padahal pasti ada yang datang yang jalan kaki, ada yang belum makan berapa hari, ada yang mungkin lagi belum bayar kontrakan, dan itu yang kita mesti perhatiin sungguh-sungguh. Jadi makanya ada di gereja, ada divisi khusus yang benar-benar pemberian khusus untuk itu, pelayanan yang sosial seperti itu. Dan itu yang harus dipandang sebagai sesuatu yang penting karena gini, sejujurnya mestinya Pastor, kalau berjalan secara benar ya dan berintegritas, gereja itu justru tempat paling aman untuk kita menabur. Artinya udah ada kantong-kantongnya udah jelas nih. Yang ini arahnya benar-benar bantuin yang berkekurangan secara ekonomi. Gitu. Jadi jemaat udah pasti terdaftar tuh. Oke, yang ini masuk kategori ini dan ini selalu akan dapat nih dari yang jemaat kasih gitu. Jadi justru paling enak. Kenapa? Karena paling jelas harusnya. Karena satu faith based, ya kan? Karena ini kan berkaitan sama tanggung jawab kita sama Tuhan sebenarnya. Nah, yang lainnya kan bentuknya bisa pencitraan, bisa pamer, bisa bahkan disalahgunakan. Tapi yang ini mestinya enggak. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri ya pada kenyataannya juga banyak yang disalahgunakan gitu. Tapi at least not in our house. Nah, gitu ya, Saudara. Tidak di rumah kami. Ya, rumah kami jelas arahnya kemana. Kita terang-terangan selalu kalau kita lagi perlu apa. Kayak misalnya kemarin ya, fasilitas anak-anak, khususnya karena anak-anak juga udah makin banyak, kita perlu dirapikan, ganti AC yang lebih dingin, atau bukan diperlebar nanti ruangnya. Kita akan kasih tahu selalu. Dan itu ya, itu rumah kami. Itu nggak semuanya seperti itu, walaupun idealnya semuanya seperti itu. Ya, itu sih paling sedikit ya. Dari kita sih, itu sih. Lagi. Pertanyaan sih udah sih, itu doang sih. Iya. Jadi memang udah nggak berkaitan, tapi ada celut. Kita tuh juga sebenarnya nggak tahu ya. Coba jangan tulis kolom komen ya teman-teman, masukin question box, oke? Ya itu sih. Ya, bagi kami sih itu standpoint kami sih. Nah, minggu depan Pastor Chris akan bicara lebih dalam soal another side of giving lah, maksud tentang. Tapi pokoknya idenya gini. Tahun ini Niwan membahas tentang stewardship. Jadi ini kita bicara bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan sudah titipkan sama kamu dan saya. Karena isu anak Tuhan dari dulu pengen minta diberkatin tapi nggak pernah minta untuk bisa ngelola berkat. Gitu. Berkati aku terus, tapi ngelolanya nggak bisa. Jadi bagi saya, ya sudah waktunya kita melihat pimpinan Tuhan dari sudut pandang yang berbeda. That's all. Kalau misalnya, tadi ada. Nah ini nih, ada satu pertanyaan. Sama Bin Sarsilaban begini. Pertanyaan dulu aja deh yang nyeletuk belakangan. Coba, Pastor, apakah gereja wajib menyampaikan secara transparan kepada jemaat tentang pengeluaran gereja? Nah ini sulitnya nih. Ini menurut saya sebenarnya seluruh jemaat berhak tahu. Tetapi apakah apakah harus ditaruh dipajang di depan mading gereja, itu saya nggak tahu. Soalnya kita gini, ini menarik nih. Agak tricky, nanti jadi tempat pamer biasanya. Jadi tempat pamer, ada itunya juga. Dulu saya percaya banget, dulu sampai 10 tahun lalu saya percaya bahwa udah taruh di depannya biar kita tahu tuh transparan. Tetapi ternyata ada yang ganti pakai itu untuk pamer kayak tuh, ini si inisialnya ini, pasti si ini nih. Ngasih gede, kok lu ngasih kecil? Wah itu tuh kurang ajar banget. Jadi gitu, maksudnya nggak gitu. Jadi peer pressure. Iya, enggak, kita nggak gitu. Jadi atau nggak mau kalah jadinya. Iya, enggak. Kita juga kalau misalnya peer pressure nggak mau kalah juga, that's not our idea. Bukan itu yang kami inginkan dalam kehidupanmu. Ya, itu juga motivasi juga salah itu. Maksudnya ntar keuanganmu masalah lagi. Nah itu, jadi ya kalau misalnya mungkin diminta, mendingan misalnya minta laporan keuangan ya dikasih ya bisa.
Itu sih lebih Betul. mungkin lebih ke situ. Tapi Misalnya contohnya lebih enak seperti itu sih. Dia minta, misalnya contoh ya, dia memberi ini. Tadi hmm, saya kasih ini khusus untuk eh, apa namanya ekspansi hmm, ruang hmm, church, apa kids hmm, church gitu ya. hmm, hmm, Misalnya itu. Jadi hmm. kan ya dia berhak tahu kita arahin, oh ini ntar dipakai buat ini aja Pak, gini gini gini. Jadi nanti kan kalau tiap orang bertanya seperti itu emang perlu kejelasan. Sangat menurut saya harusnya sangat open untuk diceritain ini duit lu kemana gitu loh. Sangat mungkin kan. Harusnya kan emang itu namanya bertanggung jawab. Cuma nggak harus ditaruh juga di pengumuman gitu loh. Maksudnya Iya. gue pernah gini Pak, gue pernah jadi gue kan beberapa kali diminta ngejawab rubrik pertanyaan di majalah ya. Nah pertanyaannya gitu Pak Sel. Jadi dia tuh di gereja, dia udah baru married gitu ya, Hmm, newlywed, terus hmm, di gereja yang semuanya tuh dipampangin gitu, pasar hmm, ditaruh hmm. gitu. Terus dia punya nama mertua tuh kayak tuh lihat tuh situ aja ngasih, masa kalian ngasihnya segini? Jadi kayak gitu gitu. Iya, Gue bilang ya kan Allah, kasihan gitu. Jadi kayak nggak kasih deh. nggak kesono arahnya. Nah, itu bumerangnya kalau semuanya dipampangin di papan pengumuman dan akhirnya jadi ajang tampil tersendiri yang sebenarnya ngeri. Kalau kita memberi untuk tampil, itu dia di Kisah Rasul 5 itu mati mendadak loh. Itu Mati dianggap mendadak. sebagai berusaha menipu Roh Kudus. Ya Terus. namanya Safira itu, dan itu kisah itu kan harusnya jadi warning saya Hmm, hmm, untuk hmm. siapapun yang memberi untuk pamer ya. Atau nggak mau kalah sama yang lain kan gitu. Itu ngeri banget sih. Makanya paling benar adalah ketika dia bertanya, mempertanyakan arahnya kemana, kita harus bisa Hmm, jelasin. Itu artinya hmm, istilahnya berarti benar penggunaannya. Kalau kita nggak bisa jelasin, misalnya hmm, tiba-tiba tadi saya ngasih segini, tadi duitnya di saya khusus buat kids, tapi kita beli hmm, buat apa atau buat apa yang random gitu, tiba-tiba buat siapa jalan-jalan ke luar negeri kan jadi random ya. hmm. Jangan sampai gitu juga. Jadi menurutku yang memberi dan pengen ada istilahnya dia pengen tahu kemana arahnya, apa dia berhak tahu Hmm, menurut saya ya, kalau menurutku pribadi ya. Dan hmm, aku yakin masih memungkinkan untuk itu terjadi gitu. Khususnya tadi misalnya dia pengen spesifik nih saya arahnya tadi ke sini karena saya dengar tadi ruangan kids perlu istilahnya diperbaiki lah gitu. Nah itu menurutku sangat 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 mungkin ya dibanding dipampangin hmm, di hmm. pengumuman random habis sih. Atau dibacain, kadang dibacain bahasa L di pengumuman ya iyalah. Gila ya. Ini gue bilang ya ampun nggak gini juga sih arahnya. Hmm. Iya. Nah, Alright. gini. Terus sebenarnya sih kalau ada yang tanya misalnya ini jadi duitnya kemana aja dan sebagainya ada tuh tadi yang nanya. Kalau bagi saya sah-sah aja, tapi buat kasih tahu aja sih. Biasanya sih kalau gereja itu misal keuangan yang rata-rata pasti nomor satu operasional buat gaji gaji staff misalnya. Staff itu tanggung jawab jemaat itu staff itu tuh. Itu terus ada Ya, juga yang buat bangun misalnya harus membangun beli alat, harus perbaikin ini ya, perbaikin itu. ya Jadi mesti diganti apa? misal percaya atau enggak usah yang keren-keren dulu deh. AC listrik itu mahal. Kalau di Jakarta itu berasa banget. Jadi itu gila gitu. Jadi Sewa memang ruangannya aja sewa ruangan dan sebagainya itu mahal. Tapi gimana pun sewa ruangan tetap lebih murah dibandingkan bangun gedung banding sendiri. bangun. Iya. Mana harus berantem Jadi jangan dulu heran lagi. ya, kalau gerejanya udah gedung sendiri, jangan Hmm. heran kalau banyak iurannya, karena itu kan dia pasti kan nyicil itu, Iya. pasti. Makin nyaman tempatnya, makin mahal pula cicilannya. Jadi jangan heran kalau semua itu pada akhirnya ya, nanti minggu depan aku bahas khusus tentang Hmm. perpuluhan ya. Hmm. Itu masuk kategori Hmm. kalau hukum Taurat tuh namanya teknis praktis. Jadi Hmm. pure untuk pendanaan pelayanan, emang nggak ada yang lain-lain, gitu loh. Bukan buat yang lain-lain. Dan itu yang istilahnya yang Yesus bilang aku datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapi. Hmm. Menggenapi bukan berarti teknis praktisnya itu dihentikan. Gitu. Perpuluhan masuk kategori itu nanti. Ini teaser lah buat next ya. Hmm. Nah, Gue udah panas duluan karena suka banyak asal ngomong gitu iya, buat gue. masalah juga kadang banyak gereja yang bagus, gereja yang serius itu mereka nggak kasih tahu bahwa pengertian mereka tuh duitnya kemana-mana aja. Padahal sebenarnya menurut gue ya, Pastor Chris, kalau aja gereja itu lebih jujur bawa uang kemana aja, sebenarnya pasti lihat, pasti orang lihatnya kok, masuk akal juga ya. Betul, Karena betul. banyak loh Lebih enak. orang-orang pas dikasih tahu duitnya ke sini, ini semua ke sini. Kenapa nih ke sini, pas dijelasin, iya masuk akal. Yaudah deh. Ya, Banyak ya. ternyata Karena make nggak sense. mudah. Sebenarnya nggak mudah untuk memberi, apalagi kalau udah pernah dilukai secara finansial ya, dalam Oh tanda iya kutip iyalah ya. itu jelas. Udah pernah duitnya dibawa kabur, dibohongin siapa, buat pelayanan katanya, tapi dipakai buat apa.
itu pasti ada rasa was-was itu, dan istilah penjelasan seperti ini yang kami coba lakukan di bulan ini dan tiap tahun kami coba lakukan di 1 bulan ya, itu sebenarnya ngebantu untuk oh iya ternyata oh iya juga masuk akal sih, emang perlu gitu loh. Dan jadi akhirnya kita memberinya jadi nggak segan, dan juga kalau udah memberi tuh jadi nggak deg-degan sendiri gitu kan, kayak aduh kebanyakan deh kayak gitu. Justru gini, sejujurnya buat Tuhan nggak mungkin kita bisa mikir kebanyakan, nggak ya? Maksudnya Tuhan memberkati kita tuh udah bener-bener apa ya, beyond kita punya kelayakan untuk menerima gitu. Dan itu yang mesti kita sadari, kalau hitung-hitungan sama Tuhan tuh mestinya malu kita, ya nggak sih? Malu. Dan itu dan ini istilahnya bulan ini biar jadi helpful ya buat semua kita gitu loh, dalam hal ini khususnya pengelolaan keuangan ini gitu. Ada lagi nggak tentang duit? Ini ada yang di bawah satu lagi nih, Kak, bagaimana membedakan berhikmat dalam memberi dengan hitung-hitungan dalam memberi? Misal dalam kondisi krisis yang ingin memberi sedangkan ada hal lain yang lebih prioritas. Nah itu balik lagi ke conviction kamu sih sebenarnya. Ya, personal convictions. Tapi ya ada hikmat yang umum lah ya kalau kita lagi kurang basically. Jadi jangan sampai gini, kita contoh paling gampang deh, misalnya gini, orang tua kita sakit, duit kita cuma cukup buat pengobatan, tapi kita harus ngasih perpuluhan, mana yang harus dipilih? Kalau gue sih beli obat, itu aja udah, nggak usah, no brainer, maksudnya. Dan Tuhan juga pasti udah tahu kan, nomor 5 itu kan pertama mengatur hubungan antar soal manusia itu kan hormatilah ayah dan ibumu, maksudnya no brainer. Itu bukan bukan sesuatu yang jadi kegalauan dalam hati, aduh gue bingung, ini wajib, makanya enggak, minggu depan gue akan bahas lebih panjang. Jangan sampai kita, soalnya kan ada ya, minggu depan akan gue kutip juga sih, kenyataan Yesus ngomelin orang-orang yang anggap kalau gue udah ngasih perpuluhan, gue udah gak bisa bantuin orang tua gue, yang penting tanggung jawab gue sama Tuhan udah beres. Ngaco, ya nggak gitu. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan kan gitu. Jadi kalau udah lagi kekurangan, lagi krisis, emang lagi perlu, ya kita kerjain yang kita perlu. Maksudnya misalnya contoh nih, kalau kita pilihannya cuma 2 nih, kita punya duit cuma cukup buat bayar kos, ya kalau nggak kita bayar, kita keluar misalnya. Nah kita rantau nih, kalau keluar mau tidur di mana? Di gereja. Ya kan gitu ya. Kalau gerejanya boleh tidur sih terserah ya kan, terserah lo kasih perpuluhan dulu, habis itu nggak cukup dikeluarin terus tidur di gereja misalnya ada ruangannya kan gitu. Tapi kan kalau enggak ya lo bayar dulu lah tanggung jawab lo sama ibu kos itu. Nah baru di next itu baru lu lakukan yang perlu dilakukan gitu, karena emang ada momen-momen tertentu di mana kita sangat bukan benar-benar nggak bisa untuk memberi yang istilahnya yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada momen itu pasti, tapi ada ruang untuk yang tadi Pastor bilang, ada personal conviction, ada ruang buat kayak perempuan yang cuma punya 2 peser itu. Ya kan dia bilang gitu kan, dia cuma punya 2 nih, kalau dia kasih abis ini dia mati kan gitu, bahasanya seperti itu ya. Tapi itu personal conviction dia, boleh nggak? Ya terserah. Apakah itu kurang berhikmat? Menurut gue bukan nggak bisa dimasukin kategori kurang berhikmat. Itu conviction dia, kita bingung juga maksudnya. Terlalu beriman malah tadinya. Which is good. Nggak apa-apa kalau emang itu personal conviction. Nggak apa-apa. Karena gini, banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar ya tentang orang yang akhirnya tetap memberikan yang istilahnya tanggung jawab dia sama Tuhan. Tuhan benar-benar cukupkan dengan cara yang aneh. Karena gini, gue pun juga ngalamin. Maksudnya kita juga memberi perpuluhan kan sebuah petualangan ya. Karena kita juga punya banyak perdebatan, dia banyak ngomongin sana sini. Akhirnya kita juga ngalamin itu. Ada momen di mana gue ngerasa, aduh, ini kalau gue kasih ini nggak cukup nih. Gitu. Akhirnya gue nggak ngasih. Ada momen itu. Perjalanan kok dari zaman kita mulai kerja, mulai digaji. Sampai akhirnya gue ngelihat untuk beranikan diri, oke, kalau emang ini perintah Tuhan dan ayatnya jelas, gue akan buka tingkap langit. Dia suruh aku menguji ketuhanannya dalam hal ini. Satu ayat itu doang tentang kita menguji ketuhanan Tuhan tuh tentang perpuluhan ini. Dia bilang, gue akan cukupin lo. Dia bilang gitu, ya udah, aku coba taat dengan konsekuensinya gitu. Tapi unik, justru di momen-momen aku rasa nggak berani ngasih karena takut kurang, malah kurang. Ketika di momen-momen aku beranikan memberi, walaupun aku tahu udah pasti kurang, malah cukup. Dan itu personal convictions dan juga personal testimonies. Dan itu banyak. Itu banyak. Iya, banyak sih. Ya. Banyak sih. Jadi balik lagi, ya berhikmat nggak ada yang nilai kok, nggak ada wasitnya. Percayalah, pasti itu antara kamu sama Tuhan ya. Dan pastikan ya tadi, jangan sampai kita yang diperintahkan lebih awal untuk menghormati ayah ibu, mengasihi mereka, kita lalaikan untuk apa istilahnya kewajiban agamawi. Dan itu wah, itu nyebelin sih. Maksudnya kita dengernya aja sebagai manusia juga sebel gitu kan, kayak wih parah banget, orang tua yang nggak dibantu malah buat bayar
kewajiban dalam tanda kutip ya. Dan itu yang mesti dilurusin dan tadi di prayerfully lah ketika kita lagi dalam keadaan kurang tuh kita kadang ada personal conviction bahwa udah kita beri buat pelayanan yang ini ntar Tuhan pasti cukupkan. Ada yang kayak gitu-gitu juga. Jadi beri ruang lah buat itu. Petualangan iman namanya. Oke. Ya akan ada ruang buat itu. Ya. Itu aja sih paling. Udah nggak ada pertanyaan lagi sih so far yang ada berkaitan dengan sebentar lagi ya. Nggak ada nih kayaknya. Semuanya ada pernyataan. Terus tadi ada celutukan Pastor Alan cukup mengganggu gue. Apa? Ketika lo lagi jelasin tadi di kolom komen. Gue screenshot tadi. Bukankah bagi Tuhan keselamatan juga perkara kecil? No. Ini gue mau lurusin ya. Ini buat siapapun yang nyeletuk seperti ini. Oke? Gini, kalau keselamatan itu perkara kecil, yang datang nggak mungkin Yesus. Itu, gue juga terganggu masalah itu gede apa kagak tergantung siapa yang turun menanganinya. Ya kan, misal contoh. Di kompleks lo tiba-tiba ada huru hara, terus yang turun Hansip. Wah, pasti ada yang berantem nih. Berantem ya kan, antar rumah tangga terus lempar-lempar piring. Ya kan, turun Hansip tuh. Ya kan, turun satu komplek ya kan. Cuma kalau datang ada polisi, wah ada yang dibunuh nih, kan gitu, kriminal. Ya. Cuma kalau datang pakai helikopter presiden, wah ini berarti penjahat internasional nih, maksudnya ini masalah kenegaraan nih. Jadi kecil apa enggaknya tergantung yang turun tangan. Nah yang turun tangan Yesus. Coba lu pikir aja, gede apa kecil? Coba lu pikir aja gede apa kecil keselamatan itu. Gitu. Jadi jangan asal sorry ya gue agak ngegas, jangan asal jeplok. Maksudnya kita sering banget ngomongin sesuatu yang kita nggak tahu. Ya keselamatan perkara kecil, nggak perkara kecil. Kalau nggak perkara kecil nggak mungkin direncanakan ribuan tahun. Iya, the only begotten Son of God, sesuatu yang dijanjikan dari awal pertama kali dulu manusia pertama bikin dosa, ini sesuatu yang justru besar. Ya, ini perkara besar, makanya jangan kita mengecilkan itu. Gitu loh. Ya. Masalahnya sering kan yang besar dikecil-kecilkan, yang kecil malah dibesar-besarkan. Yang kecil malah dibesar-besarkan. Dipukul. Itulah gesrek kita. Ya. Gitu lah. Ya, jadi ini adalah ya. So far sih yang nyambung udah nggak ada. So far, kayaknya sih. Ini ada nih satu nih. Apa? Berkaitan sama duit juga sih, Pastor. Okay. Dia nanya gini, gimana cara kasih pengertian ke orang tua yang selalu merasa iri kalau lihat orang kaya? Dia bilang gini, enak deh pasti kalau kaya nggak pusing katanya. Enak deh. Gitu pikirannya. Orang tua udah pensiun tapi nggak berkekurangan. Tapi suka sesali kenapa udah usia pensiun masih harus pikirin cari uang, katanya dia gitu. Gimana, Pastor? Pernyataan bahwa gini, enak deh pasti kalau kaya nggak pusing. Mana ada? Mana ada orang kaya nggak pusing? Orang-orang kaya yang gue tau pusing semua. Makin dipercaya banyak, tanggung jawab makin gede. Gini, teman-teman, rumah-rumah yang pagarnya paling tinggi, itu orang-orang kaya yang dimana akhirnya gue ngeliat ini bukan rumah, ini mah penjara. Dia harus di dalam dengan semua ketakutannya karena di dalam rumahnya semuanya mahal, barangnya dan segala macam. Jadi justru semakin banyak yang dipercayakan semakin pusing. Jadi kata-kata itu, aduh, itu naif sekali ketika mengira bahwa enak ya kalau punya banyak duit nggak pusing. Kata siapa? Ya. Dan dalam konteks pengelolaan itu harus dipandangnya harus dalam konteks pengelolaan, bukan punya kita. Semakin Tuhan percayain, tuntutannya makin gede pasti. Ya kan? Dan itu yang mesti dipahami gitu loh. Gak ada tuh namanya. Kita dapat di Tuhan kasih pengaruh sedikit aja, kita udah puyang banget. Sekarang kasih duit banyak, enak ya. Great power come great responsibility, dan from big amount of money tentunya banyak tuntutannya juga. Lu kelola buat apa? Kan itu lu pakai buat apa? Lu habis ini buat apa? Lu spend buat apa? Itu kan makin banyak nanti. Dapat pertanggungjawabannya makin panjang poin-poinnya gitu loh. Kalau dipercaya banyak, kalau yang dipercaya pas-pasan cuma ya makan, kontrakan gitu, nggak banyak gitu loh. Cuman kalau yang pengelolaannya salah, misalnya contoh pinjol, nyicil HP, itu belum selesai udah pindah cicilan karena keluar versi terbaru, makin banyak penyalahgunaan, makin banyak ini poinnya gitu loh. Jadi jangan sampai mengira bahwa enaknya nggak pusing kalau punya banyak duit. Aduh, sejujurnya makin pusing. Just zaman dulu pas zaman gue masih ngekos di tempat kos-kosan, gue malah justru nggak pusing. Jadi misalnya contoh gue kos-kosan gue kebakar gitu, gue nggak pusing. Kenapa? Karena barang-barang pentingnya gue bawa di tas. Saking gue nggak punya banyak, semuanya ada di tas. Tabungan gue, HP gue bawa, chargernya juga. Yang itu cuma ada aqua galon sama siapa namanya sama tempat tidur yang bukan punya gua. Itu bukan rumah gua, rumahnya ibu kos. Yang pusing ibu kos justru. Gua mah nggak pusing.
Nah itu momen-momen tuh selalu ingetin gue, ya, makin banyak lu dipercaya, ini rumah lu sendiri, lu makin deg-degan. Kayak misalnya, kalau ini rumah lu sendiri, lu pergi, terus lu mulai mikir gini, aduh, tadi gas udah dicabut belum ya? Oke, Hmm. lu panik sendiri. Kalau itu bukan rumah lu, kayak, bukan urusan gue, itu mah rumahnya ibu kos, gue mah cuma ngekos. Dan itu, kalau kita menganggap di dunia ini, kita ini cuman, istilahnya, musafir ya, sojourners, dan semuanya itu dipinjemin. Sebenarnya nggak segitu tekanannya, mesti nggak segitu banyak. Cuma kerap kali karena kita salah mengira ini punya kita, itu yang jadi problem. Ya, ada ungkapan bercanda tapi serius ya. Dia bilang dalam hukum fisika tuh gaya berbanding lurus dengan tekanan. Ya, jadi kalau hidup kita nih banyakkan tekanan, Berarti itu kayak banyak gaya. jangan kita Ya. kebanyakan gaya. Ya. Dan itu bisa benar karena gaya hidup sama keperluan hidup lebih besar yang diperlukan Hmm. uangnya ya gaya hidup. Itu. Jadi itu yang mesti dipahami. Pengelolaan makanya penting. Apa yang tadi Pak Sarah bilang, bukan masalah 10% ngasih, tapi lebih ke pengelolaan 90% yang bisa dipakai gitu. Yaudah, That's good. itu aja sih. Sip. I hope itu bisa membantu teman-teman dan bisa membantu berpikir. Ini udah 10 menit lagi palingnya. Ya. Kalau udah nggak ada ya udah kita selesaikan aja. Udah masuk lagi nggak ya? Kayaknya nggak nih. Ya udah nggak ada. Aneh nih. Ada nih satu nih. Boleh terakhir ya misalnya. Boleh? Nah, dia bilang ini, kalau perpuluhan kan motifnya hati kita untuk Tuhan. Nah, Hmm. kalau misal tidak dikelola dengan baik, apa jadi tanggung jawab kita juga sang pemberi? Apa jadi tanggung jawab pengelolanya? Idenya harusnya jadi tanggung jawab pengelola ya, Pak Saya. Idenya sih Ya, sebenarnya tanggung jawab pengelola. Sini, kita kasih ke gereja ngelolanya ngaco nih. Apakah jadi tanggung jawab kita? Ya mestinya enggak ya. Kan yang Mestinya enggak sih. bolanya udah dilempar ke dia. Bahasanya seperti itu ya. Dan Tuhan ada urusan sendiri sama orang-orang kayak gitu. Ya. Cuma makanya kadang kita perlu lihat sih, sebagai yang terbaik kita bisa lakukan adalah sekarang kita lihat gereja model apa di mana kita tertanam. Kita perlu lihat baik-baik. Ya. Nah itu, bagi saya sih itu yang paling penting. Oke, dari saya sih itu aja sih. Ya. Aku pimpin doa pasal boleh ya? Oke, boleh. Mas Chris. Ya. Bersyukur Tuhan buat lebih dalam lagi malam ini. Thank you udah ajarin kami tentang pengelolaan uang. Dan kami berdoa buat seri sebulan ini biar kami dicerahkan, kami diyakinkan bahwa semuanya milik Tuhan dan mesti dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Makasih Tuhan buat PSRL. Makasih buat kesempatan ini dan biar semua yang bertanya bisa dijawab oleh jawaban-jawaban yang diberikan, biar semuanya berasal dari Tuhan sendiri, hikmat Roh Kudus, bukan cuma sekedar pemikiran kami atau pengalaman kami. Kami berdoa buat bagian-bagian kedepannya. Kami tahu sekali lagi ini tema yang tidak mudah, tapi kami percaya Roh Kudus akan bantu kami. Karena ini kerinduan kami, Tuhan, kami rindu didapati lurus hatinya di hadapan Tuhan dan bisa dipercaya lebih banyak dalam segala hal, khususnya dalam keuangan di seri ini. Kami berdoa buat semua yang dalam pergumulan, apapun pergumulan, Engkau yang paling tahu, dan biar Engkau yang berikan hikmat untuk mengatasinya. Kami percaya Yesuslah jawaban, dan keluarga rohani yaitu gereja yang harus saling support. Kami bersyukur buat lebih dalam lagi. Kami berdoa buat siapapun yang nyimak belakangan. Kami tahu Engkau juga akan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk, Pastor Chris, see you ya. See you besok. God bless. Bye.